Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Suhan mendekati pria paruh baya itu. Arahnya tiba-tiba berubah dan dia lewat. Mata Daoye membelalak luar biasa, karena dia melihat pemandangan yang mengejutkannya setiap saat. Semua orang yang hadir juga menahan nafas, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mempercayainya. Bahkan alam Dewa Naga yang menekan basis budidaya mengambil napas dalam-dalam. Tetapi ketika Suhan melewati pria paruh baya itu, tubuh pria paruh baya itu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Itu persis sama dengan pria paruh baya yang terbunuh sebelumnya. Itu adalah serangan yang sangat frontal. Saat ini, Suhan baru saja melewatinya. Dari sudut pandang siapapun, sepertinya Suhan ingin menghindarinya dan hanya membunuh Daoye. Tapi tidak ada yang mengira Suhan telah melakukan gerakan tanpa terlihat, dan langsung memotong alam Dewa Naga yang memperkuat nafasnya menjadi dua bagian. Ini tidak mungkin. Terlalu kuat, orang ini terlalu kuat, itu cabul yang kuat. Bagaimana tingkat kultivasi dengan kekuatan seperti ini bisa memasuki gerbang kompetisi tanpa diusir? Pantas saja Pavilion Wanbao mengundangnya, dan untuk mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga di kota kabupaten kecil, dan saya tidak percaya jika dia dari kota kecil berani membunuh anggota dari sekte super, apalagi tuan muda dari mereka. Alam Dewa Naga. Dua alam Dewa Naga, mereka mati begitu mudah di tangannya. Keduanya berada di puncak alam Dewa Naga, tapi mereka seperti semut. Apakah orang ini benar-benar alam Raja Naga? Tidak ada. Suara mengejutkan datang dari kerumunan, dan bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun mereka semua jenius di antara kekuatan besar, meskipun mereka telah melihat pembangkit tenaga listrik yang nyata sebelumnya, meskipun mereka membanggakan bahwa status mereka sangat tinggi. Tetapi pada saat ini, mereka harus menunjukkan ketakutan dan kengerian. Di puncak alam Dewa Naga, jenis kultivasi ini, bahkan di dalam hati mereka, adalah keberadaan yang sangat kuat. Hanya satu langkah lagi dapat mencapai puncak alam Kaisar Naga dan menjadi kaisar di antara orang-orang. Alam Dewa Naga memiliki dua nyawa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa alam Dewa Naga juga akan terbunuh, dan sangat mudah untuk dibunuh. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, pemuda berjubah putih yang selalu mereka anggap remeh telah menjadi mimpi buruk di hati mereka. Tidak ada yang berani memprovokasi lagi, mereka hanya bisa menonton, suasana tidak berani bernafas lagi. Dengan kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, Suhan membuktikan kepada semua orang bahwa tidak ada yang berani memprovokasinya. Tidak, Daoye menggelengkan kepalanya dan mundur, dan pada saat yang sama, ia meraih tenggorokan Sang Guan Mingxin dan meraung, "Liang Shaohui, wanita ini akan kubunuh. Jika kamu berada dalam jarak 10 meter dariku, aku akan segera membunuhnya." Kubilang, "Kau ingin membunuh, silakan." Sosok Suhan tidak berhenti sama sekali, dan dalam sekejap mata, dia sudah tiba dalam jarak 10 meter dari Daoye. "Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhnya dulu." Wajah Daoye keras kepala, dan dia akan terdistorsi. Telapak tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan, mencoba membunuh Sang Guan Mingxin. Tapi pada saat ini, lengannya tiba-tiba lepas dari bahunya. Darah menyembur keluar, dan jatuh di mata Daoye, tampaknya menjadi sangat lambat. Setelah beberapa saat, nyeri hebat datang dari bahunya. Dia ingin berbicara, tetapi tenggorokannya seperti menelan batu. Dia tidak tahu kapan, lengan kanannya telah dipotong dengan mulus. "Bangsat, kau tidak bisa membunuhku," teriak Daoye. Dengan lambaian telapak tangannya, Suhan langsung menarik Sang Guan Mingxin, dan akhirnya melemparkannya di depan Liu Feng. Daoye tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia mau. "Apa kamu baik-baik saja?"
Tanya Liu Feng melepaskan tali merah yang mengikat Sangguan Mingxin. Tidak masalah. Sangguan Mingxin menggelengkan kepalanya dan berkata sedih, sungguh sial, begitu aku masuk, aku bertemu dengan Dao Ye dan yang lainnya. Aku telah mengkonsumsi semua pil yang diberikan oleh kakak pertama kita, tapi akhirnya mereka berhasil menangkapku. Tidak apa-apa, kakak akan membalaskan dendammu, ucap Liu Feng menghibur. Dia benar, Su Han benar-benar ingin membalaskan dendam Sangguan Mingxin. Bahkan jika bukan karena Sangguan Mingxin, Su Han pasti akan mengambil tindakan terhadap Dao Ye, karena Dao Ye terlalu merajalela. Selain itu, Su Han saat ini telah membunuh 2 pembangkit tenaga puncak alam Dewa Naga dari gerbang Gunung Chang'an, jadi jika dia tidak membunuh Dao Ye, gerbang Gunung Chang'an pasti akan mengejarnya di masa depan. Wosh! Su Han menampilkan telapak tangannya, seperti dewa yang turun ke bumi, menimbulkan suara gemuruh. Dao Ye gila, dan sambil meraung, dia terus-menerus mengeluarkan barang-barang pertahanan dari cincin luar angkasa. Ada jam besar, payung ungu, dan pengocok putih. Jam besar itu langsung menyelimuti tubuh Dao Ye, sedangkan payung ungu dibuka dan langsung berputar di atas kepalanya. Kedua item ini sama-sama merupakan item pertahanan tingkat emas ungu tingkat menengah. Sedangkan kocokan putih, yang memiliki kualitas emas ungu bermutu tinggi, itu adalah item terbaik yang diberikan gerbang Gunung Chang'an padanya sebelum memasuki gerbang rusa. Pada saat ini, untuk menyelamatkan hidupnya, Dao Ye sudah menggunakan segala cara. Duar, telapak tangannya jatuh dan menampar jam besar itu dengan keras. Pada saat ini, jam besar itu langsung hancur. Kulit Dao Ye berubah drastis, ini adalah item ungu dan emas kelas menengah, dan itu juga merupakan item yang dikenal untuk pertahanan. Dia awalnya mengira bahwa jam besar itu bisa menahan Su Han untuk beberapa waktu, dan bahkan dia tidak mengira Su Han dapat memecahkannya dengan sangat mudah. Segera setelah itu, ada payung ungu. Sama seperti jam besar, payung ini tidak bisa menahan sedikit pun, dan pada saat menyentuh telapak tangan, payung itu juga hancur. Akhirnya, telapak tangan jatuh di atas pengocok putih. Wosh! Cahaya putih tebal terpancar dari debu, mencoba menahan telapak tangan Su Han, tetapi telapak tangan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekeringan dan kerusakan, seolah-olah semuanya sia-sia, semuanya bisa hancur, dan kabut putih hancur lebur. Duar, setelah cahaya putih terguncang, telapak tangan akhirnya menghantam kocokan itu, dan kocokan bergetar hebat, dan garis sutra putih di atasnya hancur. Kira-kira 5 detik kemudian, kocokan juga berubah menjadi ketiadaan, menghilang di udara. Sangat kuat, ucap semua orang menatap tempat ini, mereka bersumpah, ini benar-benar pria kuat paling menakutkan yang pernah mereka lihat sejak lahir hingga sekarang. 2 item pertahanan tingkat ungu emas tingkat menengah sama dengan tingkat emas ungu tingkat atas, tetapi mereka bertahan kurang dari 10 detik di tangan Su Han. Ketiga item itu seharga puluhan miliar koin emas, hanya hancur begitu saja di tangan Su Han. Yang paling penting adalah telapak tangannya tidak berhenti sama sekali, dan itu menekan ke arah Dao Ye. Dao Ye tidak punya waktu untuk mengelak, jadi dia hanya bisa melihat telapak tangannya datang. Jika dia terkena telapak tangan itu, dia pasti akan langsung hancur. Aku adalah putra master dari gerbang Gunung Chang'an, jika kau berani membunuhku, kau dan semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Dao Ye berteriak ke langit, bangsat, berani mengancamku, walaupun kau adalah master sekte gerbang Gunung Chang'an, aku akan tetap membunuhmu juga. Suara Su Han terdengar seperti iblis kelaparan. Duar, setelah menghancurkan semua objek pertahanan, telapak tangan jatuh di atas kepala Dao Ye. Dao Ye meraung putus asa, tapi dia tidak meminta ampun, matanya tertuju pada Su Han, wajahnya buas dan gila. Saudara Liang, tunggu sebentar. Pada saat ini, Putri Yin Luoxuan tiba-tiba berbicara. Alis Liu Feng dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening, mulai dari hati mereka, jelas bahwa mereka tidak ingin mempertahankan Dao Ye. Terutama Lian Yuze dan Hong Yu,
Lian Yuze hampir dibunuh oleh orang tua aneh yang ditemukan Dao Ye. Jika Su Han tidak muncul tepat waktu, Lian Yuze pasti sudah mati saat ini. Tapi betapapun marahnya mereka tidak berbicara. Setelah mendengar kata-kata Putri Yin Luoxuan, Su Han berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat Putri Yin Luoxuan. "Ada apa?" tanya Su Han. Putri Yin Luoxuan menggigit bibirnya, merenung sejenak, dan berkata, "Kakak Liang, Dao Ye, dan saya tumbuh bersama. Kami bukan teman baik, tetapi dia banyak hubungannya dengan saya. Saya berharap saudara Liang dapat mendengarkanku. Tolong maafkan dia untuk kali ini." Setelah mendengar ini, mata penonton tiba-tiba tertuju pada Su Han. Su Han menyipitkan matanya, mengamati Dao Ye, dan bisa dengan jelas melihat makna mengerikan di wajahnya. "Jika orang ini hidup, itu akan menjadi masalah di masa depan," ucap Su Han. "Aku berjanji, jika kakak Liang bisa melepaskannya sekali, dia pasti tidak akan melawanmu lagi." Putri Yin Luoxuan berkata dengan lembut. Pada saat ini, dia tidak memiliki kepolosan yang dia miliki sebelumnya, dan sedikit ketidakberdayaan dan desahan. Saat berbicara, Putri Yin Luoxuan memandang Dao Ye, seolah-olah dia ingin Dao Ye menundukkan kepalanya. Namun, kengerian di wajah Dao Ye tetap tidak berkurang, seolah-olah dia tidak melihatnya. Su Han sedikit ragu-ragu, dan akhirnya melambaikan telapak tangannya. Duar, dan telapak tangannya menghilang dengan ledakan. "Anda telah berbicara, dan saya akan melepaskannya sekali, tetapi ini bukan untuk wajah Anda, tetapi untuk kepentingan mengembalikan beberapa potong permen Anda." Saat suara itu jatuh, Su Han berbalik dan ingin pergi. Putri Yin Luoxuan juga merasa lega. "Terima kasih, Saudara Liang." Di sampingnya, pria paruh baya yang selalu melindungi Putri Yin Luoxuan juga sedikit terkejut. Jelas dia tidak menyangka Su Han akan melepaskan Dao Ye. Kesan pria paruh baya itu terhadap Su Han tidak terlalu baik, bahkan bisa dikatakan sangat buruk, karena Su Han sudah pernah menyinggung perasaannya saat berada di peron paviliun Wanbao. Adapun masalah antara Su Han dan Dao Ye, pria paruh baya itu selalu menonton. Dia bertaruh bahwa jika Dao Ye yang ingin membunuh Su Han saat ini, bahkan jika Putri Yin Luoxuan menengahi, Dao Ye pasti tidak akan melepaskan Su Han. Keterus-terangan Su Han membuat pandangan pria paruh baya itu kepada Su Han merasa lebih baik dari sebelumnya. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa masalah ini akan berlalu, kengerian di wajah Dao Ye tiba-tiba menjadi lebih berani. Saat Su Han berbalik, Dao Ye melambaikan tangannya tiba-tiba, dan meraih Su Han. Siuh, kreash. Cakar raksasa berwarna putih keperakan muncul. Cakar raksasa tampak seperti telapak tangan manusia, tetapi sangat tertekan. Yang lebih menakutkan adalah saat cakar raksasa itu muncul, ruang kekosongan di sekitarnya meledak. Kecepatan cakar ini sangat cepat. Ketika muncul, ia sudah berada di belakang Su Han dan meraih ke arah belakang kepala Su Han. "Saudara Liang, hati-hati!" teriak Putri Yin Luoxuan. "Dao Ye, aku sudah memohonkan ampunan kepadamu, mengapa kau ingin bergerak? Kamu benar-benar bajingan." "Liang Shaohui, di belakangmu!" teriak pria paruh baya itu juga mengedipkan matanya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung bergegas keluar. Siuh. Dia mengakui bahwa kesannya terhadap Su Han tidak terlalu baik, tapi dia harus mengatakan bahwa dia membenci serangan diam-diam keji Dao Ye. Su Han telah melepaskannya, tapi dia menyelinap di belakangnya. Bahkan jika dia membunuh Su Han, itu sungguh tidak tahu malu. "Kakak, awas!" teriak Liu Feng dan yang lainnya, dan bahkan wajah Lian Yuze meledak dengan amarah. Kecepatan cakar raksasa putih perak terlalu cepat, dan paksaan lebih kuat dari apapun yang diambil Dao Ye sebelumnya. Bahkan jika pria paruh baya itu meledak dari kekuatan alam Dewa Naga, tidak mungkin dapat membantu Su Han. Pada saat ini, mata semua orang menatap kehampaan. Hahaha. Melihat cakar raksasa putih perak hendak meraih Su Han, Dao Ye tidak bisa menahan tawa gilanya. Dia tidak peduli dengan serangan diam-diam dan serangan keji. Baginya, pemenangnya adalah raja,
dan yang kalah adalah pecundang. Wosh! Tetapi pada saat ini, cahaya hijau yang menakjubkan muncul dari belakang Su Han, dan cahaya itu langsung berubah menjadi tongkat yang tak terhitung jumlahnya. Yang pertama segera meringkuk di cakar raksasa, mencoba menghalangi cakar itu maju. Krak! Seketika itu, tongkat itu patah. Senjata level roh suci. Mata semua orang menyusut sedikit, mereka memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak daripada orang biasa, dan beberapa bahkan memiliki senjata roh suci di tangan mereka, sehingga mereka dapat melihat pangkat cakar raksasa ini dalam sekejap. Rencana Dao Ye sungguh dalam. Seseorang berbisik, sebelumnya, dia pasti sudah tahu bahwa Putri Yin Luoxuan akan menyelamatkan hidupnya. Dao Ye memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan diam-diam ke Liang Shaohui. Perilaku penjahat tercela dan tidak tahu malu. Dao Ye ini benar-benar penjahat yang ekstrim. Gelombang kutukan rendah datang dari kerumunan, bahkan jika dia menang, mereka akan jijik dengan tindakan Dao Ye. Wosh! Boom! Cekaerak! Siuh siuh siuh! Ketika cakar raksasa hendak menyentuh Su Han, pohon besar muncul dengan banyak akar rotan langsung melilit cakar tersebut. Semakin banyak rotan yang melilit, kecepatan cakar raksasa tersebut semakin melambat. Senyum di wajah Dao Ye berangsur-angsur mengeras. Dia dengan jelas melihat bahwa cakar raksasa bisa membunuh Su Han pada jarak 1 cm, tetapi akan sulit untuk membuat 1 inci dengan sentimeter ini. Rotan-rotan itu mengguncang cakar raksasa tersebut, dan pada akhirnya mereka bahkan menutupi cakar raksasa itu. Apa yang bisa dilihat semua orang adalah langit yang penuh dengan akar rotan, dan cakar raksasa itu benar-benar terkurung di dalam kehampaan. Bangsaat! Teriak Dao Ye mengertakkan gigi, wajahnya berubah. Aku jelas membunuhmu, kenapa kau masih hidup? Setelah mendengar perkataannya, sosok Su Han yang belum bergerak sebelumnya, akhirnya berbalik arah saat ini. Dasar kotoran anjing, ucap Su Han dengan nada dingin. Mendengar kata sederhana itu menyebabkan suhu di sekitarnya turun tiba-tiba, seolah-olah di dunia es, bahkan udaranya membeku. Semua orang bisa mendengar bahwa Su Han sangat marah. Dum, siuh, klang. Saat suara itu jatuh, sosok Su Han langsung melesatkan serangan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, tetapi segera setelah itu, corak mereka berubah secara drastis. Karena sosok Su Han yang meledak telah muncul di depan Dao Ye dalam waktu kurang dari sesaat. Kecepatan ini tidak cukup cepat untuk menggambarkannya, dan bahkan tidak sebanding dengan bayangan dan lintasannya. Ketika Su Han bergegas keluar, dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya, tidak bisa merasakan jalannya. Master Pavilion benar-benar marah. Lian Yuze mencibir. Liu Feng dan yang lainnya berkata melalui pesan suara, bajingan ini berbuat kesalahan sendiri dan tidak bisa hidup. Seharusnya tidak membiarkan dia pergi. Hong Yu juga mendengus dingin. Sialan, Master Pavilion telah melepaskannya sekali, dia tidak bersyukur, dia bahkan berani menyelinap menyerang Master Pavilion. Jika itu orang lain, orang itu pasti akan mati terkena cakar besar itu. Master Pavilion selalu tahu segalanya dalam pikirannya. Saya pikir Master Pavilion mungkin menebak bahwa dia akan menyelinap menyerang, dan dia telah mengambil semua tindakan pencegahan. Bagaimana dengan sekte kelas 1 di alam roh naga belaka? Puncak alam dewa naga bisa dengan mudah dibunuh, apalagi dia, ucap Liu Feng juga berkata. Ketika mereka bertiga berbicara, Su Han sudah menembak ke arah Dao Ye. Pada saat ini, Dao Ye tidak memiliki perlindungan barang-barang pertahanan apapun, semuanya sudah hancur. Di mata Su Han, dia seperti seekor semut, dia ingin membunuhnya, itu sangat sederhana. Kakak Liang, kamu melepaskan Dao Ye sekali, dan aku berjanji kepadamu bahwa tidak akan pernah ada lagi lain kali. Ucap Putri Yin Luoxuan dengan cemas. Meskipun dia sangat marah dengan Dao Ye di dalam hatinya, Yin Luoxuan masih berbicara. Dia tidak ingin melihat Dao Ye terbunuh. Bagaimanapun, keduanya telah tumbuh bersama. Meskipun di permukaan dia tidak terlalu peduli dengan Dao Ye, dalam hatinya, dia masih menganggap Dao Ye sebagai teman baik.
Tapi kali ini, Su Han jelas tidak pernah berpikir untuk melepaskan Dao Ye. Hubungan antara kamu dan Dao Ye sangat dalam, aku bisa memahaminya, tapi aku telah berjanji sekali, dan aku telah melepaskannya sekali. Aku sudah membayar untuk permen itu. Dia sedang mencari kematian. Suara Su Han terdengar dingin. Saudara Liang, hitunglah aku karena bantuanmu. Yin Luoxuan berteriak, tidak dibutuhkan. Telapak tangan Su Han hendak mengenai Dao Ye, dan yang terakhir tidak bisa mengelak sama sekali. Jika kau membunuhnya, orang-orang dari istana Yuxu tidak akan melepaskanmu. Yin Luoxuan berkata lagi, benar. Sebelum Su Han sempat berbicara, tiba-tiba Dao Ye berkata, aku adalah tuan muda istana Yuxu, seorang super jenius. Jika kau berani membunuhku, istana Yuxu pasti akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Ini sudah berakhir. Hati Yin Luoxuan tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Dao Ye. Dia mengatakan ini agar Su Han mengerti bahwa dia dalam bahaya, tapi kata-kata Dao Ye jelas merupakan ancaman dari Qi Guoguo. Tapi dia bisa melihat bahwa Su Han jelas bukan orang yang bisa diancam. Jika masih ada ruang untuk penebusan sebelumnya, maka saat ini Dao Ye pasti akan mati. Benar saja, ekspresi Su Han menjadi lebih dingin, dan telapak tangannya menampar tubuh Dao Ye tanpa ragu-ragu. Siwih, duar, tubuh Dao Ye meledak secara langsung, darah berceceran, dan satu-satunya hal yang tetap utuh adalah kepalanya. Di atas kepala itu, sepasang mata terbuka lebar. Itu benar-benar membunuh Dao Ye. Dao Ye adalah tuan muda istana Yuxu. Orang ini bahkan tidak takut dengan sekte super. Melihat Dao Ye terbunuh, banyak orang yang hadir merasa gemetar. Bagi mereka, sekte super adalah sekte super, berdiri di benua Longwu, tidak jatuh selama 1.000.000 tahun, sebanding dengan dewa. Jangan katakan itu adalah Taois lanjutan seperti Dao Ye, bahkan jika itu adalah murid biasa di sekte super, bahkan jika mereka semua adalah jenius kelas 2, maka mereka tidak berani membunuh. Karena sekte super memiliki keagungan dari sekte super, jika Anda berani menyinggung, Anda pasti akan marah. Saat ini, Su Han benar-benar membunuh Dao Ye di depan banyak orang. Dari mata Dao Ye yang melebar, sepertinya sebelum dia meninggal, dia tidak berharap Su Han membuat langkah yang menentukan. Setelah membunuh Dao Ye, Su Han meraih kepala Dao Ye dengan tangan besar, dan kemudian melemparkan kepala Dao Ye ke kerumunan. Kerumunan itu segera mundur, mengerutkan kening, dan menatap Su Han dengan curiga. Jika ada yang berani menyinggungku, inilah akhirnya. Suara Su Han tenang, tetapi kelompok itu bergetar hebat. Dia merenung sedikit dan berbalik untuk melihat Yin Luoxuan. Dao Ye yang ingin membunuhku lebih dulu, kamu harus memahami ini. Su Han berkata, jika kamu masih menganggapku sebagai teman yang baik, maka kita masih berteman. Jika kamu merasa kesal terhadapku karena ini, maka aku akan memperlakukanku seolah-olah kita belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi aku memperingatkanmu, jangan berpikir untuk menjadi seorang Tao. Kamu membalas dendam, karena tidak butuh waktu lama sebelum aku secara pribadi berjalan di istana Yuxu. Wow, mendengar ini, terdengar suara yang mengejutkan di antara kerumunan. Semua orang tidak bisa mempercayainya dan menatap Su Han dengan kaget. Keluar dari istana Yuxu, Su Han bisa membunuh Dao Ye dan menyapu alam Dewa Naga. Semua orang mengakui ketangguhannya. Tapi istana Yuxu, bagaimana Dao Ye bisa dibandingkan? Bagaimana itu bisa sebanding dengan alam Dewa Naga? Itu adalah sekte super, salah satu dari 10 kekuatan terkuat di seluruh benua Longwu. Di antara rumor yang beredar, pernah ada istana Yuxu yang kuat yang lahir dari langit, menekan naga, menggunakan jiwa naga sebagai roh istana Yuxu untuk mengguncang istana, melihat ke seluruh dunia. Orang ini sebenarnya mengancam akan menghancurkan istana Yuxu. Sombong. Pada saat ini, pikiran setiap orang memiliki gagasan seperti itu. Putri Yin Luoxuan, melihat kepala Dao Ye, dia terdiam. Setelah sekian lama, Yin Luoxuan terangkat dengan ringan, berjalan ke kepala Dao Ye, mengeluarkan selembar kain putih,
menggigit bibir bawahnya, dengan lembut membungkus kepala Daoye, dan akhirnya menyimpannya di cincin penyimpangannya. "Ayo pergi," ucap Putri Yin Luoxuan berbalik. "Putri, darah naga asli," ucap pria paruh baya itu mengerutkan kening. Jelas, barang paling berharga dalam ras ini adalah darah naga sejati yang ada di danau ini, dan mereka datang ke sini tepatnya untuk darah naga sejati tersebut. "Tidak lagi." Suara Yin Luoxuan sedikit hilang. "Saya tidak ingin kepala Daoye tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saya ingin kembali dan memberitahu ayah saya untuk membuatkan saya permen lagi, karena Daoye meminta permen saya berkali-kali ketika dia masih hidup, tetapi saya tidak pernah sekalipun memberikan permenku untuk dia." Petik 2. "Baiklah," ucap pria paruh baya itu setuju tanpa daya, lalu menatap Su Han dengan tatapan rumit. Bisakah ini dikatakan sebagai kesalahan Su Han? Dalam segala hal, Daoye sendiri sedang mencari kematian. Tuan Putri hanya tidak bahagia, dan dia tidak memiliki kebencian terhadap Anda, jangan salah paham. Setelah berbicara dengan Su Han, pria paruh baya itu menemani Yin Luoxuan dan pergi dari tempat ini. Su Han memperhatikan Yin Luoxuan pergi, dan akhirnya berbalik ketika sosok yang terakhir menghilang sama sekali. Pandangannya tertuju pada Liu Shui Wuhen dan Duan Muqi dan yang lainnya di saat berikutnya. Pada saat ini, Liu Shui Wuhen, Duan Muqi dan lainnya masih terjebak di hutan tua, dan penjara jurang yang tampak seperti langit hitam berbintang di depan mereka masih muncul. Mereka tidak berani masuk, karena penjara jurang memancarkan suasana yang sangat berbahaya. Bahkan kedua wanita tua itu memperingatkan mereka untuk tidak masuk. Kekuatan pengusiran di sini bahkan lebih serius, dan sosok kedua wanita tua itu mulai berkedip, jelas mereka akan terusir dari sini. Ekspresi Liu Shui Wuhen dan Duan Muqi berubah drastis, mereka melihat Su Han membunuh Daoye. Jelas, tujuan Su Han berikutnya adalah mereka. Wosh! Cahaya itu mekar, dan kedua wanita tua itu menghilang seketika. Ketika mereka menghilang, keduanya menatap Duan Muqi dengan cemas. "Tuan Putri, hati-hati." Duan Muqi tidak berbicara, tetapi berdiri di sana dengan ekspresi muram. "Hati-hati, bagaimana cara menghadapinya? Sudah ada jenius sekte super yang telah meninggal di tangan Su Han, dan mereka tidak memiliki perlindungan yang kuat, jadi apa yang harus mereka lakukan? Sekarang giliranmu." Mata Su Han berkedip, dan sosoknya meledak lagi. Melihat ini, ekspresi Liu Shui Wuhen dan Duan Muqi berubah drastis. Mereka tahu bahwa ketika Su Han muncul, dia pasti akan berada di sisinya. Tubuh roh raksasa. Liu Shui Wuhen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melemparkan banyak pil ke mulutnya, dan kemudian meledakkan tubuh roh raksasa puncak. Saya harus mengatakan bahwa setelah letusan tubuh roh raksasa, tinggi Liu Shui Wuhen sangat mencengangkan, dan sosok setinggi lebih dari 30 meter itu penuh dengan tekanan yang tak terbayangkan. Menampilkan air yang mengalir dari tubuh roh raksasa tanpa jejak, bahkan di antara semua jenius sekte super yang telah memasuki gerbang kompetisi kali ini, kekuatannya juga dapat menempati peringkat 3 besar. Sangat kuat. Apakah ini teknik ikon pulau raksasa? Air yang mengalir dari tubuh roh raksasa tidak memiliki jejak, dan tekanannya meningkat beberapa kali lipat. Sulit membayangkan pulau raksasa memiliki teknik sesat, dan bisa berdiri tegak di benua Longwu selama bertahun-tahun. Itu benar-benar alasannya. Ada ledakan suara, dan semua orang bisa merasakan gelombang kekuatan Liu Shui Wuhen. Beberapa dari orang-orang ini telah melihatnya di Gunung Qibao, tetapi kebanyakan dari mereka tidak melihatnya, dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak berteriak keras. Namun, jika ditempatkan di masa lalu, Liu Shui Wuhen akan sangat bangga dengan seruan ini, tetapi berbeda pada saat ini, dia sepertinya belum mendengarnya, dan wajahnya sangat serius. Kelang. Pada saat inilah, sosok Su Han akhirnya muncul. Liu Shui Wuhen tidak memiliki wajah yang enak dipandang, dan kulit kepala mati rasa. Dia tidak salah, memang tujuan Su Han adalah dirinya sendiri. Duar. Su Han tidak ragu-ragu, apalagi lonceng dan peluit,
dan meledakkan ke arah Liu Sui Wuhen dengan telapak tangan. Wajah Liu Sui Wuhen berubah drastis, dan ketika dia membalikkan telapak tangannya, sebuah spar segera muncul. Dia tidak melakukan pertahanan atau serangan, dia juga tidak mundur, dia hanya mengeluarkan spar seperti itu. Boom! Saat spar itu diambil, itu meledak, dan layar besar muncul. Layarnya hitam pekat, saya tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, dan jelas saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di sini. Tapi ada suara dari layar. Tuan, tunggu sebentar. Saya pemilik pulau raksasa, dan Liu Sui Wuhen adalah anak lelaki saya. Saya memohon kepada Anda untuk tidak menyentuh putra saya. Ucap suara dari layar tersebut. Tidak, apa yang dikatakan Su Han sangat sederhana dan ringkas. Gerakannya tidak berhenti sedikit pun, bahkan pemilik pulau raksasa tidak sedikit pun diberi wajah, dia tetap tidak melepaskan Liu Sui Wuhen. Ketika Liu Sui Wuhen mendengar ini, terutama ketika dia melihat Su Han datang dengan cepat, hatinya benar-benar putus asa. Di pintu gerbang perlombaan, tidak diperbolehkan membawa transmisi suara spar dan lain-lain, yang sebenarnya dikatakan di sini adalah pengalaman para jenius tersebut. Tidak ada sosok yang terlihat, tetapi dapat mengirimkan suara. Pada saat itu, Liu Sui Yongye telah memberitahunya bahwa itu harus digunakan untuk pilihan terakhir jika menghadapi bahaya yang tidak bisa dihadapi, dan sekarang telah digunakan, otomatis ini bukanlah masalah yang sederhana. Karena itu adalah Liu Sui Wuhen, dan Liu Sui Yongye akan langsung memohon. Sebagai orang nomor satu pulau raksasa, Liu Sui Yongye sangat kuat dalam hal status, atau kekuatan kultivasinya jauh dari bisa dibandingkan dengan orang biasa, 90% kata-katanya ada di benua Longwu. Orang-orang akan memberinya wajah, bahkan master tertinggi sekte kelas 1 akan setuju dengan hormat. Siapa sangka, Su Han mengabaikannya sama sekali. Jika kau berani membunuh Wuhen, orang tua ini akan mengambil nyawamu. Suara Liu Sui Yongye menjadi dingin. Dia tidak berdaya di jarak antara dua dunia, dan mendengarkan nada tegas Su Han, jelas bahwa dia benar-benar tidak takut dengannya dan berniat untuk tidak melepaskan Liu Sui Wuhen. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Tua anjing, kau tidak perlu mengancamku. Setelah beberapa saat, aku akan membuat semua yang disebut 10 besar sekte super benua Longwu berguling dan berlutut gemetar kepadaku. Ucap Su Han mendengus dan menghantam langsung tubuh Liu Sui Wuhen dengan telapak tangannya. Engah, dum. Liu Sui Wuhen tidak meninggalkan bekas darah, tapi dia tidak mati. Bukan karena dia berhasil menghindari telapak tangan Su Han, tapi di saat-saat terakhir, Su Han telah melemah karena sebagian besar kekuatannya telah terkuras. Di saat yang sama, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah tas muncul. Tas itu berwarna merah darah dengan cahaya aneh yang memancar darinya. Wosh! Tas itu memiliki kekuatan isap yang besar, dan langsung menyedot Liu Sui Wuhen tanpa bekas. Setelah melakukan semua ini, Su Han memandang Duan Muci lagi, aku akan memberimu kesempatan. Masuk ke tas ini sekarang, maka aku akan membiarkanmu hidup. Jika kau tidak menuruti keinginanku, aku akan mengambil nyawamu secara langsung. Wajah Duan Muci tidak yakin, dan ketika Su Han kehilangan kesabarannya, Duan Muci menghela nafas dan segera terbang masuk ke dalam tas. Setelah Duan Muci, tatapan Su Han menyapu kerumunan lagi. Semua orang yang dia pindai adalah orang yang ikut mengeroyoknya bersama Liu Sui Wuhen dan Duan Muci waktu di tempat sebelumnya. Kalian juga punya kesempatan untuk masuk ke tas seperti Duan Muci, atau memilih seperti Dao Ye, mati di sini. Suara Su Han terdengar dingin. Setelah mendengar ini, orang-orang tersebut mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimanapun, ada Dewa Naga yang menjaga mereka di samping mereka. Para pengawal, mari kita bersatu, orang ini pasti bukan lawan kita jika kita bersatu untuk melindungi tuan muda kita masing-masing. Seseorang akhirnya berbicara, dan pakaian yang dia kenakan berasal dari sekte kelas 1 yaitu sekte Dewa Perang. Di antara 10 sekte super teratas,
Sekte Dewa Perang termasuk salah satu dari mereka. Orang yang membuka mulutnya, bernama Hantu Kintian, adalah seorang jenius tingkat pertama dari Dewa Perang Sekte. Di antara orang-orang yang telah disapu Suhan, orang ini memiliki status tertinggi. Bagaimanapun, dia berada di belakang Sekte Dewa Perang. Dewa Perang, ya, saya juga akan bergabung untuk membunuh orang ini, ucap pengawal tuan muda dari sekte lainnya, dan seketika itu para pengawal dari para masing-masing tuan muda maju, bersiap untuk mengeroyok Suhan. Terlalu sombong, bahkan sekte super, dalam lomba ini, jika berani mengancamku, akan kulibas, ucap Suhan dengan nada dingin. Jika kau berani melakukannya, coba saja. Yang lain juga berbicara menunggu pergerakan Suhan, tetapi Suhan telah mengambil keputusan untuk tidak mengambil tindakan lebih jauh, karena jika dia mengambil langkah, tidak hanya puluhan pengawal yang mengeroyoknya, tapi ratusan pengawal kultivator Dewa Naga. Meskipun mereka berbicara seperti itu kepada Suhan saat ini, tapi tidak ada yang berencana untuk mengambil tindakan duluan. Hahaha, baiklah, aku akan melupakannya. Suhan tiba-tiba tertawa, dan segera berhenti melihat mereka, tapi menoleh ke Lian Yuze dan yang lainnya. Ayo, ikuti aku, jika ada yang berani menyinggung kalian, langsung bunuh saja. Tanpa mengatakan apapun, Lian Yuze langsung menghampiri Suhan. Suhan melambaikan telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa pil ke Sangguan Mingxin. Di antara keempat bawahan Suhan, hanya Sangguan Mingxin yang merupakan pembudidaya, dan dia mengkonsumsi kekuatan spiritual paling banyak, jika tidak, dia tidak akan ditangkap oleh Dao Ye setelah semua pil dikonsumsi. Tanpa belenggu benang merah, Sangguan Mingxin segera percaya diri dan berjalan dengan pedang terbang. Kelimanya bergegas ke danau. Apakah kalian tidak berani melakukannya? Orang ini jelas tidak berani melawan begitu banyak dari kita. Selama kita bersatu, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan menjadi lawan kita yang ratusan orang ini. Ayo, kita harus mendapatkan darah naga sejati. Di antara kerumunan, ada suara-suara. Saat suara-suara ini jatuh, sosok-sosok itu semua bergegas ke danau. Pada akhirnya, Ye Longhe dan Ling Xiao adalah satu-satunya yang berdiri di tepi danau. Luar biasa, kelompok orang ini bisa membentuk aliansi untuk waktu yang singkat, ucap Ling Xiao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Liang Shaohui itu terlalu kuat dan menakutkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya bandingkan. Misalnya, Hantu Kintian dan yang lainnya, di masa lalu, itu karena seringnya gesekan dalam berbagai hal. Tapi karena di tempat ini dipaksa untuk dipersatukan oleh Liang Shaohui. Dengan pencegahan seperti itu, Liang Shaohui pasti sangat bangga karenanya, ucap Ye Longhe masih terlihat dingin dan tenang. Itu benar, jawab Ling Xiao mengangguk. Saat pertama kali masuk, mereka tidak mengatakan bahwa mereka merendahkan Suhan, tetapi mereka benar-benar tidak memandang rendah Suhan. Apakah kamu ingin mengambil darah naga itu? Tanya Ye Longhe tiba-tiba. Ling Xiao menggelengkan kepalanya, lupakan, saya orang yang sadar diri. Jika tidak ada Liang Shaohui, saya mungkin akan mencobanya, tapi sekarang, saya pikir lebih baik pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun. Kalau begitu aku akan masuk dulu, ucap Ye Longhe mengangguk dan bergegas ke danau dengan dua penjaga di sampingnya. Ada banyak orang yang menyukai Ling Xiao, tetapi menjadi bijak tidak berarti mereka tidak serakah. Daya pikat darah naga asli terlalu besar, bahkan jika Ye Longhe tahu bahwa dia tidak bisa merampok Suhan, dia tetap harus mencoba peruntungannya. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda benar-benar bisa mengguncangnya jika Anda menggabungkannya. Ling Xiao pergi, bersama dengan kedua penjaga itu, tanpa ragu sedikit pun. Dan di dasar danau, ini hampir pertama kalinya Ye Longhe masuk, pupil matanya berkontraksi dan rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Saat ini, ada ratusan jenazah yang mengapung di dasar danau. Jenazah ini belum lengkap, ada yang tidak memiliki lengan, ada yang kaki, dan ada yang kepalanya robek.
Bukan hanya para jenius itu, kebanyakan dari mereka adalah pengawal. Apa yang terjadi? Ye Longhe tidak percaya bahwa orang-orang ini, tetapi mereka memasuki danau kurang dari 10 detik lebih lama dari dirinya. Dan ketika dia berada di pantai, dia tidak mendengar suara sama sekali. Secara logis, para kultivator Dewa Naga ini seharusnya memiliki cukup waktu untuk melawan. Mengapa mereka mati begitu cepat? Orang-orang ini, apakah mereka semua dibunuh oleh Liang Shaohui? Ucap Ye Longhe tiba-tiba berpikir. Tapi segera, dia melemparkan ide ini ke dalam pikirannya. Lelucon, apalagi Liang Shaohui, Dragon Sovereign Realm yang sebenarnya ada di sini, dan mungkin tidak mungkin untuk membunuh lusinan kekuatan puncak Dragon God Realm secara diam-diam dalam waktu sesingkat itu. Itu raksasa itu. Ucap Ye Longhe tiba-tiba teringat binatang raksasa yang bergegas keluar dari danau setelah mengejar Liu Shui Wuhen dan yang lainnya. Pergilah. Pada saat ini, teriakan keras datang. Air danau di kejauhan beriak, semburan cahaya, dan sejumlah besar sosok bergegas dari sana. Cahaya di tubuh mereka adalah serangan atau pertahanan. Wosh! Di belakang mereka danau berguling seperti badai, dan gelombang yang menghancurkan langit naik dari dasar danau, meletus ke dalam kehampaan, dan menyapu semua orang. Bayangan hitam besar muncul di mata Ye Longhe. Ekspresi Ye Longhe berubah drastis. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu adalah ekor raksasa sebelumnya. Tuan muda, ayo cepat pergi. Kedua tetua di sampingnya segera berbicara, dan dari atas ekor raksasa itu, mereka bisa merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Bagaimana dengan Liang Shaohui dan mereka? Ye Longhe melirik kerumunan, tapi tidak melihat Su Han dan yang lainnya. Mungkin mereka sudah mati. Bagaimanapun juga, merekalah yang pertama bergegas masuk. Kengerian binatang buas raksasa itu bukanlah sesuatu yang bisa kuhadapi. Ucap lelaki tua itu dengan cemas. Ye Longhe sedikit ragu. Dia selalu merasa Su Han belum mati. Tuan muda, mari kita tinggalkan tempat ini. Melihat Ye Longhe tidak bergerak sama sekali, lelaki tua itu berbicara dengan cemas lagi. Hanya ada satu kesempatan. Ye Longhe menunjukkan ketegasan di matanya, ini adalah darah naga yang sebenarnya. Raksasa yang menjaga tempat ini pasti sangat kuat, tapi ini juga kesempatanku. Jika aku melewatkannya, aku akan menyesalinya selamanya. Tapi, orang tua itu masih ingin berbicara, tetapi Ye Longhe berkata, tidak apa-apa, jika aku mati di sini, itu kesediaanku. Jika aku bisa mendapatkan darah naga, aku akan melayang ke langit. Maka keluarga-keluarga itu tidak akan pernah berani memprovokasi keluarga Ye saya. Mendengar ini, kedua pria tua itu tercengang. Bukan karena ketegasan Ye Longhe, tapi karena keluarga itu. Karena seperti keluarga Ling, keluarga Ye saat ini tidak lagi sekuat sebelumnya. Jika tidak mendapatkan darah naga atau burung phoenix, keluarga Ye benar-benar akan dihancurkan dalam sungai waktu yang panjang, gumam Ye Longhe dengan wajah yang rumit. Pergilah. Mata Ye Longhe bersinar, dan sosoknya tiba-tiba bergegas keluar dan menyapa kerumunan. Kedua lelaki tua itu tidak ragu sama sekali, dan langsung mengikutinya. Apakah kamu berani datang? Ucap hantu sekte Dewa Perang berada di garis depan, dengan darah di sudut mulutnya, dan lapisan cahaya mengelilingi tubuhnya, melindungi dirinya dari danau. Melihat bahwa Ye Longhe bahkan tidak lari tetapi bergegas ke depan, dia segera mencibir, benar-benar mencari kematian. Dengan begitu banyak mayat di sini, apakah kamu buta? Siapa yang membunuh ini? Tanya Ye Longhe saat dia lewat. Itu raksasa itu, ucap Gui Qingtian. Betulkah? Ye Longhe berhenti dan bertanya, di mana Liang Shaohui dan yang lainnya? Tidak ada yang tahu, mungkin dia sudah mati di bawah sapuan binatang raksasa itu. Mata Gui Qingtian menunjukkan cahaya dingin. Ye Longhe mengatupkan mulutnya, dan tiba-tiba berkata dengan keras, tempat ini adalah tempat di mana ada darah naga sejati, darah naga asli, apakah kalian akan menyerah seperti ini? Mendengar ini, kecepatan semua orang menjadi stagnan.
Jika kita semua dapat menggabungkan darah naga, kita pasti akan menjadi master di masa depan. Kita setidaknya adalah jenius dari sekte kelas 2. Jika kita benar-benar bergabung bersama, sangat mungkin untuk mendapatkan darah naga itu. Kesempatan ini adalah kesempatan langka selama ribuan tahun. Begitu banyak orang datang sebelumnya, dan mereka tidak menemukan darah naga. Apa kalian benar-benar tidak menginginkannya lagi? Darah naga asli. Melihat wajah semua orang ragu-ragu, Ye Longhe melanjutkan, jika 3 penjaga utama sekte Dewa Perang semuanya terintegrasi dengan darah naga, mereka dapat mengejutkan dunia dan melindungi sekte Dewa Perang. Mereka dapat menyapu seluruh benua Longwu. Putra suci keempat dari Pulau Raksasa, di bawah petualangan, dia telah berhasil menyerap darah naga. Sebagai murid batin, dia langsung dipromosikan menjadi putra suci, basis kultivasi maju pesat, mengejutkan dunia. Raja Surgawi Daluo dari Istana Yuxu, yang juga menyatu dengan darah naga, dengan cepat menerobos alam Kaisar Naga dalam waktu 100 tahun. Dan sebelum itu, dia bahkan tidak bisa melangkah ke ambang Istana Yuxu. Ye Longhe berbicara sangat cepat, karena ekor raksasa itu akan menyapu mereka. Kalian harus mengerti bahwa yang ingin saya tekankan adalah bahwa mereka telah menyatu dengan darah naga. Di atas naga banjir, ada juga naga palsu, dan di atas naga sudo adalah naga asli. Mereka bisa menjadi sangat kejam jika bergabung dengan darah naga banjir. Jika mereka bergabung dengan darah naga palsu. Jika mereka bergabung, bagaimana dengan darah naga sejati? Aku dan semua jenius, di antara sekte besar, kita semua sangat berbakat. Jika kita bisa mendapatkan darah naga sejati lagi, betapa hebat pencapaian kita, bukankah itu tujuan kita? Mendengarkan kata-kata Ye Longhe, perjuangan di wajah semua orang menjadi semakin intens. Begitu mereka masuk, mereka dibombardir dan membunuh ratusan orang. Adegan horor hampir lebih kuat dari pembunuhan Suhan di puncak alam Dewa Naga. Hal pertama yang mereka angkat adalah ketakutan, dan mereka bergegas ke pantai, meninggalkan darah naga itu. Tetapi pada saat ini, mendengar kata-kata Ye Longhe, keserakahan di hati mereka bangkit kembali. Karena Ye Longhe benar, orang-orang kuat itu juga tahu bahwa jika mereka benar-benar bisa mendapatkan darah naga sejati, maka pencapaian masa depan mereka di benua Longwu akan sama mempesona seperti matahari. Melihat semua orang tersentuh, Gui Qintian dengan dingin mendengus. Ye Longhe, apa yang kamu katakan itu benar, tetapi apa kamu yakin bisa hidup setelah melawan monster raksasa itu? Bahkan aku sendiri tidak yakin. Ucap Gui Qintian. Orang-orang itu terbunuh karena mereka ceroboh, tapi jika kita bisa bersatu, kita mungkin bisa melumpuhkannya. Ucap Ye Longhe. Gui Qintian terdiam. Sejujurnya, dia sangat rakus terhadap darah naga itu, dan dia harus mengakui bahwa Ye Longhe sangat masuk akal. Kalian semua tahu bahwa raksasa ini sangat kuat. Waktu kita bisa bertarung sangat singkat. Semua penjaga harus mengeluarkan basis kultivasi mereka untuk menahan raksasa itu, dan saya akan menunggu waktu yang tepat dan mencoba yang terbaik. Kita semua mencari darah naga, dan jika kita ingin mendapatkannya, itu tergantung pada kemampuan pribadi kita, ucap Ye Longhe lagi. Tidak ada yang berbicara, mereka sangat ragu-ragu. Tidak ada waktu lagi, ucap Ye Longhe keras. Ini baik. Gui Qintian tiba-tiba menoleh, naga sejati adalah makhluk tertinggi di benua Longwu. Seperti yang dikatakan Ye Longhe, hanya ada satu kesempatan. Jalan yang kita tunggu untuk dilalui adalah melawan langit. Jika kita bahkan tidak memiliki keberanian ini, bagaimana kita menjadi kultivator kuat? Jika kata-kata Ye Longhe membuat orang-orang ini sedikit terguncang, kata-kata Gui Qintian saat ini benar-benar memberi mereka jaminan. Terutama setelah kata-kata Gui Qintian jatuh, 2 penjaga di sampingnya segera keluar dari pangkalan budidaya alam Dewa Naga. Setelah bergegas ke binatang raksasa itu, orang-orang ini akhirnya membuat pilihan yang matang. Bum bum bum, nafas yang kuat datang dari dasar danau, yang semuanya merupakan puncak dari alam Dewa Naga.
Mungkin orang-orang ini tidak lebih baik dari puncak alam Dewa Naga dari Sekte Super, tetapi bagaimanapun juga, mereka kuat dan basis kultivasi mereka tidak lemah. Pada saat ini, ada hampir 300 penjaga yang tersisa, termasuk dua lelaki tua di samping Ye Longhe, semuanya meletus dalam kultivasi. Bersiap, ekor raksasa telah menyapu ke arah kita, bentuk pertahanan. Teriak salah satu penjaga. Wosh! Dum 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 dum. Cahaya yang mengejutkan pecah pada saat ini, dan nafas yang tak tertandingi bahkan lebih menyebar. Tembakan yang mendekati puncak 300 alam Dewa Naga, kekuatan semacam itu hampir tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kuncinya adalah mereka semua secara sukarela pada saat ini, dan kekuatan itu dengan cepat bergabung, berubah menjadi tirai cahaya besar, menghalangi ekor raksasa itu. Boom! Ekor raksasa menyapu tirai cahaya, dan terdengar suara gemuruh besar di tirai cahaya, dan ada getaran samar. Raksasa ini terlalu kuat, wajah seorang pengawal berubah, dan dia mengertakkan gigi, tapi aku bisa melawannya sebentar, tapi kali ini hanya 1 menit. Setelah 1 menit, kita akan dikeluarkan dari sini. Jika dalam 55 detik, Anda tidak dapat menemukan darah naga, yang terbaik adalah pergi secepat mungkin dari sini. Ucap pria itu. 55 detik, bagi orang biasa, 55 detik telah berlalu tanpa memperhatikan, tetapi bagi para jenius ini, 55 detik sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Boom! Suara teredam terus terdengar, dan ekor raksasa itu menyapu tirai cahaya dari waktu ke waktu, seolah-olah akan membunuh semua yang memasuki tempat ini. Tirai cahaya bergetar hebat, riak muncul darinya, dan retakan besar muncul. Namun, saat retakan ini muncul, mereka dibuat oleh penjaga alam Dewa Naga. Pil mereka dilemparkan ke mulut mereka, karena pada saat ini, mereka semua meledak dengan basis kultivasi terkuat mereka. Kekuatan spiritualnya juga besar. Tidak ada energi spiritual langit dan bumi di tempat ini, hanya pil yang bisa digunakan untuk melengkapinya. Dan waktunya hanya 1 menit, dalam menit ini, tidak masalah jika mereka telah mengkonsumsi semua pil mereka. Cepat lakukan, teriak seorang penjaga. Tak perlu dikatakan, Ye Longhe dan ratusan jenius lainnya telah bergegas keluar dan bergegas ke segala arah. Tempat mereka saat ini bukanlah di dasar danau, masih agak jauh dari dasar danau, tetapi air danau agak aneh, dan dasar danau tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan roh. Dalam keputusasaan, semua orang bergegas ke dasar danau, dijaga oleh binatang raksasa di depan, mereka hanya bisa mencarinya di sini. Tanah di dasar danau berlubang, dan di beberapa tempat ada lubang besar dengan kedalaman sekitar 10 meter, ketika orang-orang jenius ini melihatnya. Alis mereka mengerutkan kening, tetapi di saat berikutnya, wajahnya berubah parah. Karena mereka akhirnya mengerti apa itu lubang, ini adalah jejak yang besar. Wosh! Di beberapa titik, sinar cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari dasar danau, seperti pedang tajam, menembus langsung ke arah para jenius ini. Tidak baik, minggir. Warna kulit banyak orang jenius berubah, dan mereka dengan cepat menghindari untuk bergerak. Tetapi kecepatan sinar tersebut terlalu cepat, dan beberapa orang tidak bisa mengelak dan langsung menembus ke dalam daging. Cahaya keemasan itu sangat kecil, setebal jari, dan ukurannya hampir sama. Jika hanya satu berkas cahaya saja yang melewatinya, tidak masalah, namun berkas tersebut terlalu padat dan membebani. Pada dasarnya selama seseorang terkena, niscaya mereka akan terkena puluhan bahkan ratusan sinar lainnya. Puff-puff. Pada saat ini, lebih dari selusin orang tertusuk cahaya keemasan, mata mereka melebar, dan wajah mereka perlahan-lahan melayang ke dasar danau. Mereka sudah mati. Mereka bukan alam Dewa Naga, tidak ada roh primordial, dan tidak ada kehidupan kedua. Cahaya keemasan itu menembus bagian utama tubuh mereka, bahkan ada yang melewati bagian tengah alis mereka, dan mati langsung di dasar danau. Lengan Ye Longhe juga memiliki beberapa lubang, tapi untungnya, itu hanya di lengan dan itu tidak masalah. Ikan emas.
Ucap Ye Long He terkejut, wajahnya muram. Dia tidak menyangka ada begitu banyak ikan mas di sini. Ikan mas ini sepertinya tidak memiliki kekuatan serangan yang tinggi, tetapi mereka mengabaikan pertahanan mereka. Bahkan item ungu emas akan langsung ditembus. Tidak bisa menyerah, begitu banyak orang telah meninggal, mereka membuka jalan bagi kita. Gui Qingtian meraung, ikan mas ini melahap mayat. Dengan mayat orang-orang ini, mereka tidak akan menyerang kita lagi. Manfaatkan waktu ini dan cari mereka. Dia benar, setelah ikan mas membunuh orang, mereka dengan cepat menghambur ke bangkai. Dan mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meluangkan waktu. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 detik berlalu. Selama 10 detik ini, mereka merasa telah berlalu terlalu cepat, karena waktu mereka sendiri adalah 55 detik, dan hampir 1/5 darinya telah berlalu. Dengan 45 detik tersisa, sangat sulit untuk menemukan darah naga. Darah naga, jika tidak ada kecelakaan, pasti ada di belakang monster raksasa itu. Ye Long He memandang hantu Qingtian, dan berkata, binatang raksasa ini jelas menjaga darah naga itu. Kami sedang mencarinya jauh-jauh dari binatang raksasa itu, tidak berguna sama sekali. Gui Qingtian mengangguk, baru saja akan berbicara, tetapi ketika sudut matanya bergerak, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang yang tidak jauh telah menghilang. Gui Qingtian tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat sekeliling, dan melihat bahwa tidak ada gua yang muncul di mana orang itu menghilang. Bagaimana dia bisa menghilang? Ucap Gui Qingtian mengerutkan kening. Ye Long He juga melihat pemandangan itu, banyak orang melihat pemandangan ini, mereka dengan cepat bergegas ke tempat orang itu menghilang, tetapi setelah beberapa detik, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Seseorang telah menghilang, ucap Ye Long He tiba-tiba. Benar saja, begitu suaranya jatuh, cahaya putih menghilang dengan cepat. Baimang itu. Gui Qingtian berkata, di mana ada cahaya putih, orang bisa menghilang dan berteleportasi ke tempat lain. Kita hanya perlu menemukan cahaya putih. Bagaimana jika cahaya putih ini sama menakutkannya dengan ikan emas itu? Ye Long He mengerutkan kening dalam-dalam. Kalau begitu kita tidak beruntung. Gui Qingtian menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya, kamu mengatakannya sendiri. Hanya ada satu kesempatan, kita hanya punya 40 detik tersisa. Jika kita melewatkannya, itu akan menjadi penyesalan permanen bagiku. Ye Long He tidak berbicara. Pada saat ini, cahaya putih lain muncul dari kejauhan. Kebetulan tidak ada sosok manusia di sana, jadi Gui Qingtian bergegas menuju Baimang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Long He mengertakkan gigi dan melihat sekeliling, juga mencari Baimang. Pada saat ini, kelima sosok itu tiba-tiba bergegas dari kejauhan, sangat cepat, menyebabkan danau di belakang terus bergeser. Liang Shaohui, mata Ye Long He berbinar, apakah kamu tidak mati? Kelima orang di sini adalah Su Han dan kelompoknya. Su Han melirik Ye Long He dan berkata dengan serius, cepat temukan Baimang dan pergi, kalau tidak, kamu akan mati di sini. Ye Long He sedikit mengernyit, tapi segera dia mengerti mengapa Su Han mengatakan itu. Karena di belakang Su Han dan yang lainnya, ada bayangan hitam besar yang dikejar sepanjang 100 meter. Itu ikan besar. Ikan itu benar-benar gelap, dengan paku di sekujur tubuh, dan kabut hitam yang terjerat dari tubuh terus-menerus memancar, yang bahkan menguapkan danau di sekitarnya. Dengan kata lain, sama sekali tidak ada danau tempat ikan ini melintas, membentuk zona vakum. Ye Long He akhirnya mengerti bahwa Su Han dan yang lainnya belum mati, tapi mereka mungkin dikejar oleh ikan hitam besar sejak mereka memasuki dasar danau. Namun, Ye Long He juga sangat terkesan, karena dengan adanya kengerian seperti itu, Su Han dan yang lainnya belum mati. Wosh! Ada cahaya putih berkedip, tidak jauh dari Ye Long He. Ye Long He mengepalkan tangan ke Su Han dengan hormat, jika aku bisa meninggalkan gerbang kompetisi rusa dengan selamat, aku akan berkunjung untuk menemui saudara Liang. Setelah kata-kata itu selesai,
Yelonghe tidak ragu untuk berbaur dengan cahaya putih. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.